pertemuan yang luar biasa, pertemuan yang penuh dengan sukacita, karena ini langka ya, langka terjadi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tetap bersyukur ya, sekalipun ini jarang terjadi ya. Saya bisa lihat ada keluarga-keluarga dari luar wilayah Bunta bisa ada bersama-sama, anak-anak, cucu, saudara-saudara bisa berkumpul ya. Ini sebuah pertemuan yang luar biasa, karena saudara sudah tahu ya, beberapa saat yang lalu kita sangat dibatasi dalam hal berkumpul. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini sebuah pertemuan ibadah yang sungguh luar biasa. Nah, puji Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari kitab Yesaya. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara keras. Kalau di dalam aplikasi Alkitab, di handphone saudara ayat yang ke-6, kalau di buku Alkitab itu di ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6 atau ayat 5. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Berkata demikian, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel berita yang dirilis oleh CNN Network. Beberapa bulan yang lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan bahwa menguncurkan anggaran atau dana untuk pasukan perdamaian itu sekitar 87 triliun rupiah kalau dirupiahkan. 87 triliun rupiah anggaran pasukan perdamaian. Sungguh sebuah anggaran yang tidak sedikit, sungguh sebuah anggaran yang sangat-sangat besar hanya untuk sebuah satu kepentingan, yaitu perdamaian. Bahkan negara kita sendiri, bangsa Indonesia, mengucurkan dana yang begitu besar, dana yang tidak sedikit untuk kepentingan mendamaikan bangsa ini dari gejolak-gejolak yang ada. Nah, melihat hal itu, ternyata kalau kita amati betapa mahalnya sebuah perdamaian, betapa pentingnya sebuah perdamaian. Kenapa saya katakan? Karena manusia selalu saja diliputi dengan berbagai kekisruhan, berbagai gejolak sosial. Di satu tempat kita dengar rusuh, belum selesai, di tempat lain timbul lagi gejolak sosial. Terjadi peperangan di sana sini, terjadi permusuhan di sana sini, di kalangan masyarakat, di kalangan kelompok-kelompok tertentu, bahkan itu masuk di kalangan gereja, bahkan pelayanan yang ada. Ini yang terjadi dan ini sebuah realita kehidupan manusia. Sehingga hari-hari ini betapa mahalnya sebuah harga perdamaian. Tetapi kita melihat saudara,
Nabi Yesaya mengumumkan kepada kita, memproklamirkan kepada kita bahwa akan ada seorang anak yang lahir untuk kita. Di ayat terakhir ini dikatakan, dia adalah Raja Damai. Raja Damai, Raja yang membawa damai. Kita lihat kualifikasi seorang Raja Damai seperti apa. Sekelas pasukan pengamanan PBB yang dikumpul dari berbagai negara, bahkan ada yang dari Indonesia, dengan dana yang besar. Tetapi dengan kenyataan yang ada, kualifikasi untuk menjadikan sebuah perdamaian itu tidak bisa dipenuhi. Ada-ada saja peperangan. Ya, menjadi hal atau tontonan umum ya, kita melihat di beberapa negara di daerah Timur Tengah, di mana rata-rata pasukan perdamaian diutus ke sana demi kepentingan untuk mendamaikan negara itu dari gejolak peperangan, perang saudara, perang kelompok, antar suku, antar agama, antar negara. Manusia berusaha mencari dan mencapai kedamaian. Tetapi manusia belum menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tetapi kita punya satu oknum yang akan memberikan kita damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja Damai bagi kita umat manusia. Untuk mencari kedamaian, mari kita cari Dia. Nah, kita lihat kualifikasi sebagai seorang Raja Damai. Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Di sana dengan jelas disebutkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita loncat ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kualifikasi sebagai seorang Raja Damai. Ternyata Raja Damai kita bukan raja yang tidak dapat menanggulangi persoalan-persoalan, masalah-masalah manusia, tetapi sungguh raja kita, yaitu raja yang bahkan bisa menguasai dunia ini, yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes berkata, hanya di dalam Dia ada kehidupan. Dan Dia adalah terang hidup. Kenapa? Kerusuhan, perselisihan di antara manusia itu menandakan bahwa manusia sungguh masih hidup di dalam kegelapan. Nah, hari malam ini saya mau mengajak dan mengingatkan kita semua di perayaan Natal, malam Natal pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Dia sebagai Raja Damai, ya. Kita datang kepada Dia, kita butuh damai daripada Dia. Dunia memberi tawaran-tawaran damai sejahtera, tetapi kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus. Karena Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah kekuatan kita. Karena Dia tidak pernah gagal di dalam setiap rencananya.
Kalau dia mau mendamaikan kita, itu pasti akan terjadi. Yang penting bagi kita malam hari ini, kita membuka diri untuk didamaikan, ya. Kita membuka diri untuk mengalami kedamaian daripada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya yakin, saya percaya renungan singkat ini akan bisa mengubah jemaat-jemaat Tuhan untuk selalu hidup di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak memberi solusi kedamaian. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, manusia hidup saling berselisih, saling bergontok-gontokan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kejar damai sejahtera itu. Karena itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya.